Yang lagi rame di aku itu Apa tuh? kalau IG sih nggak baik ya, hal-hal yang nggak baik. Tawa. Tuh kan, berarti mereka juga nggak baik isinya nih kan. Soalnya beda kan ada argumen yang bilang Iya. TikTok di negara lain tuh bikin bego karena isinya yang bego-bego gitu ya. Sedangkan di Cinanya sendiri yang bikin TikToknya sendiri isinya edukasional dan lain-lain. Bener ada gitu. Itu hoax. Hoax itu? 3 hal yang bikin konten kreator itu stand out cuma 3. What? Yang pertama, yang tercepat itu yang pertama kali, yang terkonsisten yang nggak berhenti-berhenti, sama yang Welcome to Keypods. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan sepuh YouTube. Ada Bang Eno Bening di sini. Hai Bang Eno. Hai. Terima kasih udah mau datang. Bener ya sepuh YouTube ya? Nggak tahu. By the way aku nontonin Bang Eno itu dari tahun 2015 sebenarnya. Cuman kayaknya ada saatnya kayaknya kita udah nggak di YouTube lagi. Terus tiba-tiba pas kemarin teman-teman bilang kayaknya kita undang Bang Eno deh. Terus pas aku lihat lah kok udah suka Jepangan sekarang. Itu tua banget gue. Berarti umur berapa tuh nonton gue? Gue nonton 15 tahun. 15 tahun. Iya, masih nonton ini Bang yang makan samyang, Bang Eno makan samyang ya dulu banget. Samyang challenge ya? Iya, terus jawabin pertanyaan. Oh iya. Gitu. Sekarang tapi udah fokus ke Jepangan. Enggak fokus sih. Emang dari dulu suka, cuman baru gitu. kepikiran untuk dikontenin. Jadi sekarang udah bener-bener di kontenin untuk Jepang dan apa biasanya? Biasanya ngomongin ini kegiatan Trump di kursi presiden Amerika ngapain gitu. Politik US sama, lah ya. Iya ngomongin game, apa yang lagi disuka aja sih. Karena kan dulu kayak semuanya dibahas ya. Kayak semuanya lu tanya gue jawab deh gitu kan. Iya, dulu terlalu bebas lah kayak bahas. Dulu sempet bahas filsafat juga ada, bahas meme, bahas apalagi ya bahas jadi konten kreator. Banyak sih yang dibahas. Sekarang lebih kebanyakan lebih banyak malah anime sih biasanya. I see. Nah, kita undang Bang Eno. Sebenarnya kita tahu Bang Eno kan social media strategi sebenarnya. Betul. Terus punya agensi juga kan? Enggak, agensi. Seakan-akan gede. Ya punya bisnisnya lah, punya bisnisnya. Iya kan, ada klien berarti ngerti gitu kan. Nah, makanya kita mau tanya-tanya sebenarnya tren-tren yang ada di sosial media sekarang. Tapi sebelum itu, yang aku kepo adalah kalau di timeline-nya Bang Eno sendiri apa sekarang yang lagi Oh iya, lucu? betul. Timeline orang kan beda-beda ya. Jadi personalize banget, apa yang di aku beda, apa yang di kamu pasti beda. Yang lagi rame di aku itu Apa tuh? kalau IG sih nggak baik ya, hal-hal yang nggak baik. Tawa. Tuh kan, berarti mereka juga nggak baik isinya nih kan? Memang, mereka memiliki kesamaan berarti. Kalau di IG tuh adalah sesuatu yang tidak baik. Tapi lah. berarti itu berdasarkan pencarian kan? Berarti, enggak sih. Masa sih? Kalau jadi tuh di IG, nah ini beda-beda. Kalau Gimana? menurut aku ada culture-nya di IG itu istilahnya sharing meme gitu loh. Yes. Jadi kayak ada teman kalian kan nge-DM nih, lihat nih gitu kocak. Sering. Jadi kan mau nggak mau algoritma mempelajari, oh user ini sukanya sama hal-hal yang kayak gini, gue akan kasih kayak gini terus nih di reelsnya gitu. Kalau TikTok kayaknya nggak terlalu DM-an ya orang-orangnya ya, nggak terlalu sharing-sharing. Jadi apa yang emang lagi asik sendiri aja gitu. Nah kebetulan memang kebanyakan teman-teman saya itu dan saya sendiri juga suka hal-hal yang unik gitu, yang mungkin untuk beberapa orang tidak baik, bukan tidak baik lah, lebih kepada aneh lu gitu. Seaneh apa sih? Jadi apa? ada Ketawa. kalau wah gak suportif nih penontonnya nih. Apa sih? Gak sehat lah. Jadi deh ya. Iya. Jadi ada orang cowok telanjang dada di mobil, bukannya di cat merah terus cuma teriak gitu. Aneh banget. Gitu. Terus ada Ketawa. Ini gue kayaknya gak masuk jadi gue gak relate deh. Jadi gak, ya aneh-aneh aja gitu. Iya, kayak aneh. gak jelas lu gitu. Ada yang aku lagi suka tuh badut pantomim gitu. Tiap hari tuh dia banting sesuatu ke kakinya. Biar apa? Terus abis itu dia cuma senyum gitu, tahan sakit senyum gitu. Pokoknya aneh-aneh deh gitu. Tapi menurut aku ya seru, kayak unik gitu. Di sisi lain dunia ternyata ada yang kayak suka gini ya, gitu loh. Suka gitu. Iya menarik dong kan gitu kan. Ini entertainment yang susah ditemukan nih. Agak segmented sih itu tapi iya, ya. jadi kalau bahasa anak internet sekarang katanya brick by brick gitu loh. Batu demi batu disusun algoritmanya biar sesuai yang you mau gitu. Oke. Itu Instagram. Kalau TikTok banyak, kalau TikTok malah lebih politik banget sih. Kayak isinya ngapain hari ini. Terus bagaimana respon netizen Amerika terhadap
bagaimana ini ngomong ini, bahkan kan ada beberapa senator legislatif di Amerika punya TikTok di akun itu lebih update. Terus jadi aku kayak tahu tuh lagi ada rame blackout di Eropa. Terus kayak ini baru keluar, mungkin teman-teman bisa cek. Itu ngasih tarif 100% buat anime. Bukan anime sih, banyak film gitu. Oh ya? Jadi kalau ada film non Amerika masuk ke Amerika, which is anime juga bisa masuk kan, itu bisa kena tarif lagi tuh yang lagi rame, tarif-tarifan. Iya, tarif. Kalau dulu kan perdagangan doang kan, dulu iya, maksudnya kemarin dulu, 100%. perdagangan sampai 125 sama China gitu-gitu. Ini 100%. Sekarang 100%. Iya, buat tonton anime. Buset, kasihan orang Amerika ya? Iya nggak tahu itu orang Amerika, wibunya kesian sih ya. Iya, wibu gitu. Amerika kasihan. Itu lagi rame sama ngomongin apa sih kayak itu lagi rame juga tuh apa kerja sama Amerika El Salvador sama beberapa orang Amerika sendiri dideportasi dari Amerika. Oh iya. Jadi warga negara Amerika dideportasi dari Amerika. Apa sih itu? Nah, itu juga aku lagi kayak rame banget. Jadi di TikTok tuh ya ada juga beberapa konten kreator lokal yang lewat yang aku follow-follow gitu. Beda gitu ya, beda ya. Oh, beda banget. Dari yang menjatuhkan sesuatu ke kaki sampai ke senator Amerika. Betul. Kalau YouTube? Oh, kalau YouTube aku lagi ngefollow orang nge-subscribe orang Jepang yang nunjukin kehidupan Jepang nggak pakai apa ya, nggak terlalu difilter gitu. Kan biasa kan ditunjukin serunya Akihabara, klub malamnya, Shinjuku lah, terus Kabukicho gimana lah. Ini dia nunjukin dia homeless dan dia lagi keliling Jepang gitu. Jepang tuh aslinya kayak gimana. Aku suka tuh yang kayak gitu, yang slow pace. Kok anak muda sekarang kan demennya kan yang kayak tok gitu loh, kayak teriak di sini teriak sini. Ini apa ini gitu. Aku tuh agak old school kayaknya mungkin ya. Mungkin otakku nggak terlalu bisa secepat itu. Tapi aku ngerti itu yang mungkin rame di anak muda sekarang. Aku ngeliatin dia jalan naik motor 15 menit ngobrol. Ada yang dia nyiapin sesuatu, ada yang dia masak gitu. ASMR bangun tenda. Iya. Beneran masih ditonton. Untuk tidur apa memang ditonton dinikmati? Pagi-pagi enak nontonin itu kayak hidup kita lebih lambat menurut gua jadi lebih lambat pas dapat knowledge lah kayak seseru apa sih Jepang pada masa di dia sekarang dan tanpa filter gitu. Mungkin ada juga yang suka nonton apa sih, aku lupa. Namanya tuh ini apa? Yang camping di salju. Ya kan ada kan tuh, teman-teman bisa nonton tuh. Itu seru juga tuh liatin gimana dia naik gunung pelan-pelan, bikin camping. 30 menit tuh video. Iya pelan-pelan banget, nggak terlalu nggak pakai dipercepat 1 2 5 tuh. Malah jadi aneh dong. Iya benar juga sih. Tapi aku tahu ya beberapa orang kayak gitu ya biar cepat ya. Kalau aku malah nikmatin, malah slow pace-nya itu aku nikmatin di YouTube. Beda ya, sama yang sekarang beda banget ya. Dan aku nggak menjadi apa ya kayak mengistimewakan diri, tapi emang cocoknya seperti itu. Dan aku paham kenapa anak muda sekarang demennya sama yang tung. Bener, gitu. itu baru mau aku bahas, Bang. Nah. Kenapa kita jadinya suka banget sama yang cepet gitu kan. Sementara yang cepet itu yang akan ngelit ke si tuk itu termasuk ke brain rot gitu kan. Betul. Kenapa, Bang? Mungkin teman-teman psikolog anak yang bisa lebih jawab ya, tapi aku jawab dari segi sosmednya sosmednya. Bahwa sistem scrolling. Nah, jadi ini yang ngebedain lagi nih, dulu kita, mungkin yang generasi aku, mungkin kamu juga ngerasain, kita itu di internet itu search, kita mencari. Iya. Makanya bahkan tuh sampai ada bidang khusus namanya search engine SEO itu loh, yang buat mengoptimasikan hasil pencarian. Betul. Dan gimana cara kita muncul paling atas atau halaman pertama. Jadi kita tuh masih mencari. Jadi kemampuan mencari kita sangat penting di internet pada era tersebut. Semakin jago kita mencari, semakin kita bisa menemukan hal-hal yang tepat atau yang kita butuhkan. Ya, Google, Bing dan lain-lain gitu kita nyari. YouTube pun masih nyari kan kita dan lain-lain gitu. Nah, nggak somehow sih. Teknologi berubah cepat, terutama disrupsi Vine dan TikTok. Yaitu dia mempunyai sistem scrolling yang dimana lu user kasarnya gitu nggak usah pusing, nggak usah punya kemampuan mencari, lu scrolling aja. Nanti diberikan. Gue tahu, gue punya sistem. Ini yang bikin TikTok mahal. Dia punya sistem yang tahu lu bakal suka nonton apa. Gitu loh. Jadi lu tuh dimonitoring, dipahamin habitnya. Sebenarnya gampang gitu, kayak video apa yang lu tonton sampai habis, lu like, lu komen, lu sebarin, bahkan sampai lu follow atau lu subscribe atau bahkan sampai lu kasih bunga atau apa, berarti lu suka banget dong sama kayak gini. Berarti besok-besok gua kasih nih yang persis kayak gini. Nah, mereka tuh kayak punya semacam scan kasar ya, kayak nge-scanning konten-konten gitu, di scanning. Dia tahu ini konten bola, konten make up, konten masak, konten drama, konten lucu-lucuan. Dia tuh tahu gitu loh. Dia tahu ini juga cocok buat orang Indonesia karena bahasa Indonesia. Ya makanya ketika dulu kan ramenya gitu ya, ketika ada orang nggak suka sama TikTok karena isinya cewek joget-joget pakai baju seksi gitu. Ya seriusan gitu loh, lu mau ngomong kayak gitu karena ini beneran lu udah scrolling banyak. Itu atau doang. Gimana? Berarti kan dengan logika itu kan, berarti ya dia cuma nontonin yang
Yang gitu-gitu yang gitu-gitu doang iya, gitu loh, yang menarik seperti itu buat dia gitu loh. Tapi dia bilang TikTok jelek, isinya yang gitu-gitu doang. TikTok gua enggak, isinya lagi ngomel, berantem sama presiden Ukraina kemarin gue lihat gitu kan, dia naikin tarif gitu. Walaupun sesekali masih lewat ya, karena TikTok masih kayak ada semacam beberapa persen ngasih yang rame di sekitar kita. Nah itu ada juga tuh by demografi. Jadi yang di sekitar kita lagi rame nontonin cewek seksi joget. Apa sih yang lagi rame sekarang? Statue kan? Ya, Velocity. Iya, atau apa kalau bahasa Twitter tuh mutual. Friend lu tuh lagi pada suka statue. Kata TikTok nih, gue kasih statue gitu. Pasti ada lewat lah 1-2 biji. Gue juga lewat statue gitu. Tapi karena gue gak suka statue, makanya gue scroll away, gue gak nonton sampai habis. Gak dikasih lagi besok-besoknya. Tapi dia selalu berusaha untuk ngasih yang lagi rame di sekitar lu, karena mungkin by data orang suka secara komunal kan suka yang sama gitu. Benar. Jadi gitu. Sehingga balik ke pertanyaannya, kenapa sekarang suka jadi yang tung yang cepet-cepet gitu dan lain-lain. Bener. Karena ya dari scroll itu tuh kayak apa ya? Gue lupa bahasa psikologinya, yang kayak kebahagiaan cepat gitu loh, kayak dopamin. Iya, dopamin ya, kayak gitu. Kayak orang akhirnya jadi kayak apa, butuh sesuatu yang persis kayak gitu terus, yang makanya mau nggak mau ya, ini lagi-lagi lingkaran setan mungkin bisa dinamakan ya. Jadi konten kreator juga mesti keep up gitu. Gue nggak bilang, makanya tadi gue bilang kenapa gue lebih suka yang slow pace, karena emang gue gede di internet kan dari yang slow pace itu. Sedangkan yang di bawah gue generasinya atau mungkin yang udah dari kecil megang handphone, mereka nggak dapat nontonin orang Jepang naik motor 15 menit gitu loh. Bener, udah nggak mau itu. Mereka nggak nontonin konten kreator story time 15 menit. Mereka nontoninnya tung dari kecil gitu kan. Terus konten-konten anak wow yang gue kalau nggak salah bahasanya overstimulus gitu loh. Sehingga ya mereka dikasih algoritmanya bilang user ini sukanya seperti itu. Algoritma minta konten lebih banyak seperti itu, konten kreator pembuat kontennya harusnya jadi ngikutin bikin yang kayak gitu juga. Harus yang mau nggak mau ya. Ya, nggak harus sih, tapi kalau lu mau cepet, mau apa istilahnya, mau cepet, keep mau up with the trend keep up with the trend, ya harus seperti itu. Tapi kalau lu nyaman dengan gue nggak mau ngikutin juga bisa. Idealis juga nggak apa-apa ya. Ya, ada yang kayak gue yang masih siap nontonin, tapi jangan harap jumlahnya setara dengan yang tung gitu loh, yang pengennya cepet, pengennya yang bahkan kan ada orang yang apa sih, gue lihat deh kayak kontennya sengaja dicempreng-cemprengin mulutnya kayak buat overstimulus kuping gitu loh, yang biar kayak gitu. Ya emang buat itu biar cara ngomongnya aja. Iya, karena konten kreator itu bertarung, dia tuh bertarung gimana caranya user ini nggak scroll away. Iya betul sih. Nonton sampai habis, makanya kan kayak pakai rumus-rumus hook yang kayak nonton sampai habis kalau mau tahu gimana caranya dapat 1 miliar di 1 menit ke depan gitu. Iya. Atau jangan skip video ini kalau kamu mau jomblo seumur hidup atau apa gitu kan, ya nggak salah, tapi ya betul. Itu yang gue bilang ekosistemnya jadi lingkaran buat retention time kali ya itu ya. Yep. Karena kalau semakin banyak orang nonton video dia, semakin lama akan semakin dikasih tahu, oh berarti lu suka video dari si A kan yang cepet ini. Iya. Berarti ya video si A, kalau si A upload tanpa lu harus follow, akan gua kasih di timeline lu. TikToknya bilang gitu. Gitu algoritmanya ya. Yes. Terus kalau ini Bang yang video, misalnya video 3 detik, terus orang tahan-tahan, atau video 5 detik, 10 detik, tapi orang tahan-tahan di pause gitu loh videonya, itu tuh nambahin time. Bisa jadi. Tapi kita lihat intinya mesin tuh kan belajar itu lu pause karena pengen nonton lagi atau karena apa gitu. Oh, ada pelajarannya. Ada si mesin yang belajar gitu. Karena kan suka hook gitu loh. Misalnya kayak 25 hal yang harus kamu ketahui gitu kan, tapi read in the caption gitu. Jadi kan kita harus tahan kan. Oh iya, itu ya. Itu cara ya. Itu trik juga. Jadi kan kamu jadi baca captionnya kan. Bener, lama. Baca caption ya mesin melihat kamu betah di konten dia. Berarti next time aku kasih konten dia lagi. Jadi itu trik-trik juga. Oh, itu trik, pantesan. Nggak salah, cuman itu trik. Dan ya tadi aku udah bilang, ekosistemnya bikin lu, ya itu. Makanya gue bilang, the search era udah selesai gitu loh. Kita yang mengalami search era udah selesai, sekarang namanya scrolling era gitu. Scrolling era. Dan bahayanya adalah makin tidak dibutuhkan kemampuan untuk mencari. Dan akibatnya mereka menggunakan internet bukan lagi untuk mencari informasi, tapi dipaksa informasi. Oh, itu bahaya sih. Nah, apalagi yang buat kita yang masih yang udah gedewasa bisa batasin diri lumayan. Bocil ya tung udah. Iya, banyak banget. Tapi maksudnya fun fact juga ya. Kan kemarin dia ngomongin tentang itu ya, Bang. Tapi aku sampai kemarin kita ngobrol, aku nggak tahu tentang itu. Oh. Jadi kayak kok nggak muncul, padahal kan lagi rame juga kan ternyata. Oh, jadi lu nggak tahu apa itu? Nggak tahu, tapi akhirnya sekarang gue tahu apa itu tung. Terus apa lagi tuh yang krokodile, cappuccino, assassino. Ya? Ada. Iya gak sih? Apa madudu gararam. Iya, terus apa yang banana yang cimpanse gitu-gitu. Iya, ya gitu. Gue juga nggak hafal, Cuman nggak perlu gak sih?
bukan Tapi kayaknya perlu championship untuk menghafal itu ya. Kita perlu bikin kejuaraan untuk menghafal itu nggak sih? Tadinya aku juga nah ini Karena kocak, seru. iya kocaknya lagi. Tadinya aku keganggu gitu kayak apaan sih? Gitu Iya, kan. Udah AI sama. banget gambarnya nggak menarik buat aku. Tapi rame gara-gara justru konten kreator yang aku suka membuat konten lucu tentang itu. Oke. Jadi baru ngikutin ini Tripikota Tripitiki gini-gini gitu loh. Oh ini Brainrot baru nih gitu. Betul. Tapi bahkan sampai aku ngeliat juga ya di TikTok, bahkan kayak yang cewek-cewek dia itu tetap gunain soundnya itu si tralala itu. Tapi misalnya dia bajunya ngikutin si AI-nya kayak gitu. Ya Jadi itu kan konten kreator ya. mesti ngikutin apa yang lagi rame. Nggak wajib, cuman kalau you want to get the number ya mau nggak mau mesti kayak gitu. Atau emang simply karena mereka fun untuk ngelakuinnya, karena funny juga nggak apa-apa. Tapi why Italia ya? Wah itu kayak kenapa, ada apa? Maaf nih belum mempelajari lore-nya ya. Walaupun sempet tadi ngeliat ada wikinya tuh, belum aku gitu. itu sampai ada wikianya gitu, kayak itu ada lore katanya. Jadi tuh ada nggak tahu itu beneran apa enggak, serius apa enggak. Katanya ini saudaraan sama siapa. Ini gitu. Ada pohon keluarganya gitu ya? Ada pohon keluarganya. Ini nggak tahu nih bener apa enggak nih yang terbaru. Mereka lagi ditangkepin polisi. Iya. Ada videonya gitu, ceritanya. Ada ceritanya sekarang mereka semua lagi ditangkepin polisi. Gitu. Kenapa ya orang bikin kayak gitu ya? Maksudnya apakah kan Bang Eno konten kreator terus sosial media, maksudnya ngeliatin sosial media lah, kenapa orang bikin AI yang aneh dimasukin bahasa-bahasa kayak gitu? Itu sebenarnya absurd serunya internet tau gak sih? Jadi kadang tuh ada orang-orang iseng yang kebanyakan waktu dan energi sehingga mereka bikin, dan mungkin niatannya nggak viral, nggak trending gitu, lebih kepada iseng aja bikin gitu. Tapi tiba-tiba lucu ya gitu. Tiba-tiba rame ya, orang mungkin ngikutin, orang ramein, orang bikin versi mereka sendiri gitu. Tadi kan itu Italian Brainrot kan, jadi bahasa-bahasa Italia kan. Bener. Tapi Tung Tung Sahur tuh Indonesia. Iya. Iya, Tung Sahur sama apa ya? Aku lupa deh. Apa coba ya? Iya, hafal. Iya benar. Orang dia bukannya itu mulu. Tung Sahur. Apa gara-gara sama Hotspot. Ya, hotspot juga ya. Itu kan Indonesia juga tuh. Ya ampun. Dan dihafalin nih. Kita lah contohnya. Jadi nggak tahu karena nggak ada kreatornya juga nggak ada kejelas gitu loh. Jadi ini yang malah uniknya gitu loh. Banyak hal ya sebenarnya sih memes ya. Jadi kayak tersebar begitu saja dan ada variasi-variasi barunya, bikin versi barunya, diinterpretasiin berbeda dan lain-lain. Ada yang tadi maksudnya begini jadi bergeser dan lain-lain. Jadi itu keunikan dan kultur internet aja, dan internet juga play along gitu. Ada yang tadinya mungkin bukan dibikin AI lagi, tapi yang ada cewek-cewek kan akhirnya pakai baju tung sahur, cosplay tung gitu. Ada yang bikin di-recreate gitu ya. Iya, recreate musik kayak jadi musik original gitu. Iya. Ada yang bikin sketsa komedinya. Jadi itu the beauty of internet sih. Dan aku rasa ya untuk yang kasus ini nggak ada nilai. Kadang-kadang tuh ada kayak disengaja di viral untuk brand kan biasanya kan, untuk produk atau untuk awareness apa. Ini enggak sih, kayak emang bener-bener random orang di internet aja. Tapi kebetulan aja banyak yang nonton, banyak yang gitu ya. Kebetulan banyak yang nonton, banyak yang mungkin juga ada dari beberapa itu yang dari kreator yang emang suka bikin gitu kan. Tuh ada kucing menangis juga kan yang neng itu kan juga ada miau itu kan juga gitu loh. Kalau yang ke belakang tuh baru bisa di-detect tuh Brainrot. Sebelum ini tuh ada. Yang mana? Sebelum AI tuh ada Skibidi kan. Yang toilet. Iya, Skibidi. Itu ada tuh kan. Itu juga aneh banget ya, serem ya. Itu Badum apa gitu, gue lupa nama channelnya, Badum gitu. Dia pakai mesinnya steam valve gitu, bikin apa sih aku lupa namanya, Source Filmmaker kalau nggak salah namanya. Itu bikin buat iseng-iseng nonsense, kayak orang toilet sama orang TV berantem gitu kan. Ada berepisode tuh. Ada ceritanya juga, ada ngikutin dan lain-lain. Ya itulah rame-ramean Brainrot. Brainrot itu kan sebenarnya ledekan ya, kayak apa sih otaknya busuk gitu kan ya. gitu. Iya, busuk bener. Busuk banget loh sampai kayak gini. Karena terlalu sering scrolling. Mungkin ya. Tapi ya sebenarnya ya kan nonsense. Nggak nonsense juga sih, lebih kepada bisa dikritik lah, itu apa sih maksudnya gitu loh, nonsense banget. Yang mana nih? Si Brainrotnya atau The Brainrot itself kan. Maksudnya yang dikategorikan sebagai Brainrot kan itu sebenarnya kayak ini kan apa nih gitu loh. Maksudnya lo bandingin ini sama the real karya seni, mungkin akhirnya jadi dikatain lo Brainrot banget, kayak ginian malah lo sukain, malah lo ikutin, malah lo. Tapi memang sayangnya kayaknya emang yang begitu ya sekarang disukain ya. Ya karena cepet-cepet itu tadi mungkin ya, habitnya ganti. Mungkin atau banyak yang gak setuju sama gue ya, tapi gue percaya bahwa ya orang itu pasti akan suka sama sesuatu kalau disodorin terus. Ngerti gak sih?
dan gak dikasih pengetahuan lain tentang yang lain gitu kan. Tapi berarti intentionally nih. Sama TikTok berarti intentionally Ya TikToknya sih nggak ada intentionally ini anak mesti brand rot gitu, enggak. Kan ini TikTok udah bekerja by system. Iya sih. Bikin Tapi yang kan dia suka. ada konspirasi. TikTok Konspirasi. Katanya TikTok bikin bodoh, jadi dia sengaja untuk keluarin hal gitu, Bang. Itu aku mau koreksi tuh. Apa tuh, Jadi coba, kan banyak orang yang bilang TikTok bikin bodoh. Sebenarnya mungkin TikTok kebetulan bikin bodoh gitu ya. Nah kan dia bikin sistemnya aja gitu. Banyak yang bilang soalnya beda kan ada argumen yang bilang Iya. TikTok di negara lain tuh bikin bego karena isinya yang bego-bego gitu ya. Sedangkan di Cinanya sendiri yang bikin TikToknya sendiri isinya edukasional dan Bagus, lain-lain. bener ada gitu. Itu hoax. Hoax itu? Karena lu simpel tinggal lihat TikTok Douyin yang TikTok Cina, isinya juga sama. Orang-orang Cina joget teng 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 teng. Iya. Iya. Sama makan tahu panas-panas Iya, tau gak? iya kan yang Bola basket. iya, ada juga sama juga isinya juga sama-sama yang komedi-komedi absurd juga. Iya, ada yang ini apa yang cowok-cowok joget berlima gitu kan. Terus ada yang cewek-cewek joget gitu. Ada yang nenek-nenek kakek-kakek joget juga. Sama aja. Sama aja sebenarnya. Jadi ya itu mungkin sebenarnya yang di Cina mungkin lebih banyak parents yang aktifin TikTok for Kids or something lah, Iya, semacam iya, fitur iya. kan YouTube ada YouTube for Kids semacam fitur yang menghindari anak-anak itu mendapatkan konten-konten yang kayaknya belum boleh deh atau terlalu entertaining gitu atau terlalu overstimulus gitu. Jadi bukan Cina menjaga TikToknya jadi bagus. Enggak. Lu download aja lu lihat kayak gimana. Sama aja. Atau lu cari aja TikTok Cina tuh kayak gimana sih. Banyak kok yang ngasih lihat gitu loh. Isi-isinya. Ada yang jualan online juga gitu. Ada juga. Bahkan ada legendanya kan yang di Cina itu yang cuma jualan 1 detik laku. Iya yang betul. Gue pernah lihat lagi. Iya kan itu aneh banget gitu kan. Iya benar. Jadi nggak ada konspirasi itu gue bisa bantah untuk sekarang ya. Jadi mungkin unintentionally tapi ya emang hasilnya mungkin jadi bikin ya benar banyak anak-anak yang overstimulus sehingga ini mungkin teman-teman psikolog yang bisa lebih jawab ya. Tapi kayak kalau nggak salah tuh tidak bisa mendapatkan penundaan. Jadi kayak gini, anak kecil itu kan harusnya diajarin kamu nabung kaya, bukan dapat sekarang. Tapi gara-gara aktivitas itu jadi kesenangan cepat gitu loh, kayak gue harus senang sekarang, gue harus happy sekarang, gue harus dapat sekarang gitu loh. Jadi dia pengen rewardnya secepat mungkin gitu loh. Karena selama ini stimulus untuk reward, senang konten gitu. Padahal kan lu harus belajar dulu selama 6 tahun lulus SD, baru ngerasain pinternya. Lu lulus 3 tahun SMP, SMA, kuliah kan baru kerasa nih, oh ilmunya bermanfaat 4 tahun lagi nih gitu. Jadi penundaan itu udah nggak ada lagi di anak-anak nantinya gara-gara ya orang tua ngasih aja tuh TikTok gitu loh. Bahkan nggak ada TikTok, Reels juga kayak gitu kok. Short juga kayak gitu kok gitu loh. Jadi ya akhirnya anak-anak kecil itu ya tumbuh dengan sifat yang nggak bisa mengerti untuk slow down gitu loh. Tahan dulu gitu loh. Lu akan rasain nanti gitu. Itu yang aku lihat sih ya. Tapi mungkin teman-teman psikolog anak bisa lebih menjelaskan. Bener. Lagi nih kalau misalnya tadi jadi ngomongin yang si hoax ini ya Mas. Maksudnya kan kita juga ada aja sih banyak konten kreator yang edukasi, banyak kan sebenarnya. Banyak. Maksudnya balance juga, tapi ya mungkin kalau misalnya Kaisar TV kan ada. Oke, masuk. Tapi maksudnya kalau yang muncul di timeline lo itu lagi ya mungkin korek pencariannya. Betul. Supaya yang muncul lebih baik gitu. Tapi seberapa banyak orang kayak gue nggak mau sombong kayak gue. Tapi iya kan maksudnya yang pengen liatin politik Amerika sama pengetahuan tentang anime. Atau mungkin nggak sampai juga. Iya gitu. Dan anak kecil itu udah tahu belum kayak gue bisa willing untuk change my algorithm into yang baru gitu. Bisa nggak gitu? Atau itu yang anak kecil lebih parah lagi ketika udah gede dia nggak tahu bisa kayak gitu. Dia bisa ganti itu. Dan bayangin kan kata psikolog kan masa tumbuh anak penting, selera anak dibentuk dan segala macam. Ya kalau dari kecil udah nggak bisa berubah, gedenya lebih susah lagi ntar. Makanya jadi bisa panjang ya ininya gitu loh dampaknya. Tapi ya lagi-lagi nih kalau akhirnya bebannya di brand-rotan dan kawan-kawannya dibebankan ke aplikasinya, menurut aku kurang tepat juga. Karena kan sesimpel peran parents tuh menurut aku ya. Ini bukan soal lagi mengenai psikologi anak. Tapi bener kok role parents tuh dibutuhkan apalagi untuk anak-anak. Bukan gue ngebelain sosmednya, tapi menurut gue parents ini lebih penting gitu untuk bisa daripada algoritmanya digeser lah atau suruh apalah segala macam. Menurut aku parents lebih penting untuk bisa ngawasin anak tuh nonton apa sih. Aku waktu kecil aja bisa diawasin nonton apa sih lu di TV gitu kan. Akhirnya nonton bareng sama keluarga, nonton ini dan segala macam gitu. Nah ya harusnya sih lebih baik saran aku lebih baik orang tua juga bisa
turut andil dalam menghindari anak-anaknya ini mengkonsumsi konten jadi kurang tepat porsinya, berlebihannya dan Setuju. ininya itu penting juga. Ya mungkin ya bersamaan dengan aplikasi-aplikasi bisa lebih lebih mempunyai teknologi. Sebenarnya aku nggak setuju ya. Kenapa? Nggak tahu ya, aku pribadi aku lebih suka solusi anak kecil gak boleh main sosmed sih. Oh iya. Karena terlalu banyak buruknya buat mereka. Sebenarnya Sekarang gini deh, kita waktu kecil itu nyebrang jalan aja masih dipegangin. Betul. Ke warung aja umur 3 tahun ada yang boleh, ada yang udah enggak. Aku dulu nggak boleh tuh pegang duit umur 3 tahun tuh nggak boleh gitu kan. Ngobrol ke strangers dan lain-lain. Iya benar, diajarin tuh. TikTok, Instagram dan YouTube itu kan dunia itu, the real world. Yang coba aja anak kecil komen apa gitu, dibalas sama orang dewasa kan. Iya. Bacot lu. Iya, benar. Siap nggak tuh anak kecil dapat reply bacot lu, jelek lu. Kan nggak bisa itu kan mesti ada pengawasan orang tua yang benar-benar hadir gitu. Betul. Ya kalau aku sih lebih setuju anak kecil umur belum 17 tahun atau 18 tahun belum boleh megang sosmed sih, karena itu dunia yang kayak kita anak kecil ngelepasin anak kecil di jalan gitu loh. Bedanya ini virtual. Iya. Tapi kan humannya real. Dan human itu kan juga ya nggak semuanya baik. Ada yang maaf kata brengsek gitu, yang bahkan nggak peduli sih lu siapa, gue katain aja gitu. Mungkin lu pada udah tahu baca komentar TikTok kayak apa kan? Iya benar, banyak banget. Aku tuh kesian tahu pernah ngelihat dan ini sempat jadi study case lah, sempat jadi obrolan gitu. Yang anak kecil ngerekam sesuatu cuman buat lucu-lucuan karena dia berpikir cuman teman-temannya yang lihat. Tapi kan algoritma udah nggak kayak gitu. Lu nggak follow pun bisa keluar. Rame videonya, mukanya jadi meme, jadi dimaki-maki, jadi ini orang kan. Ya di sekolah dia dibully kayak apa itu? Iya sih. Kesian kan? Iya. Nah, kalau dia baca juga sedih sih, Pak. makanya aku tuh kalau tanya aku agak ekstrim untuk sosial. Padahal aku orang yang ngurus sosmed kan. Iya, Maksudnya yang lebih banyak orang main sosmed, aku lebih untung dong gitu. Tapi kalau aku bilang aku nggak usah pusing lah. Untuk anak 17 tahun ke bawah hilangin aja dulu sosmed. Nanti kalau udah gede, buat WhatsApp boleh dong, WhatsApp buat orang tua atau email lah atau aplikasi-aplikasi yang mendukung kehidupan itu boleh, Tapi nutup kreativitas ya, kalau beneran dilakukan. bisa juga. Jadi Iya kan? ya intinya membuat safe place buat anak kecil di internet tuh Emang kompleks rada susah banget sih. dan kayaknya emang belum cocok aja sih. Iya, dan internet bener. dan semakin gini lah, semakin dibikin keamanan dan lain-lainnya juga ada aja ininya kan apa? Gampang lah lagian ya nge-against semua rules itu Iya gampang gitu. ini Dan Bang, ya, kalau anak kecil ya pinter-pinter dikit juga ntar dia bisa nemu celah-celahnya dan jadi gimana ya kayak itu peran parents atau ya udahlah, internet tuh sosmed ya bukan internet. Sosmed tuh jangan buat anak kecil dulu gitu. Aku bahkan ya Bang mikir, bahkan sosmed tuh harusnya dipakai yang dewasa pun harus dengan full consciousness gitu loh. Karena aku pernah baca yang pernah nonton yang social media dilema itu kan yang di Netflix kan. Bahkan kan mereka bilang kayak social media itu sengaja bikin, bahkan sesimpel likes itu sengaja dibikin untuk, harusnya kan untuk ngefoster apa itu namanya koneksi lah supaya orang bisa ngobrol. Tapi kan itu malah jadi sesuatu yang nge-engage. Semakin banyak likes harus semakin itu jadi sesuatu yang dikejar. Jadi emang jahat, belum lagi data-datanya yang ke-breach dan segala macem. Nah betul, itu yang aku bahas di skripsi aku tuh bahwa banyak orang masih melihat dunia sosmed tuh kayak dunia yang alternatif. Dunia yang berbeda. Iya. Di skripsi aku bilang enggak, udah nggak ada bedanya. Kamu di online adalah kamu di offline. Kalau aku, karena emang itu adanya. Sekarang gini, tanya anak-anak muda gitu. Kalau ketemu lihat cewek cakep gitu, atau mau kepo sama kamu, ini hostnya siapa sih? Pinter banget gitu, jago banget ngajak ngobrolnya gitu. Apakah dia cari kamu dari mana? Cari kamu dari mana? Instagram pasti. Iya, dicari kan namanya siapa sih? Iya, gitu kan. paling cepet. Dan gitu. apapun yang hadir secara online itu, ya itu yang mereka percaya tentang kamu. Ya itu bekal mereka untuk mengenal kamu, untuk awalnya kamu. Betul. Jadi udah gak ada bedanya. Makanya banyak personal branding, banyak pencitraan juga Iya, kali ya. makanya itu bilang udah nggak ada bedanya menurut aku. Orang selalu bilang aku beda di online dan offline. Iya, Sudah banyak tidak lagi. ada bedanya. Yang orang bilang itu sebagai dua dunia, enggak. Kalau aku bilang dunia itu dua biji udah tabrakan, udah jadi yang disebut sekarang ya hyperrealita. Lebih dari realita yang kita punya physically, tapi juga avatar-avatar online kita itu udah kita gitu. Kalau ekstremen ntar jadi kayak film apa, aku lupa judul, Surrogate ya apa sih? Yang kita tidur di rumah aja, kita jalan-jalannya online. Jadi rumah kita itu kita masuk pot tidur, terus udah itu lu jalan-jalan virtual dan lain-lain untuk melakukan berbagai macam hal. Parah banget. Tapi kalau Bang Eno sendiri ngelihat, ya ini ya maksudnya dengan, aku nggak tahu sih bahasanya tren atau viral itu sih sebenarnya kayak Bang ini pernah bahas iya, ya. itu kalau itu aku gini sih, aku lebih kepada
penggunaan bahasa yang tepat ya udahlah nanti dulu ini. Ya Kamu udah. maksudnya yang mana nih? Nah, masalah kayak keviralan dari si brand Rod ini, si apa sih namanya tadi Italian brand Rod ini akan seberapa lama? Orang tuh akan kan cepet banget kan. Sekarang aja untuk apa namanya, untuk FYP itu paling 2 minggu nggak sih? Iya. Abis itu ganti. Ini kalau Bang Eno ngeliatnya kalau Italian brand road sih masih ada sebulanan lagi lah. Masih sebulanan lagi karena dia bisa dikembangin. Dia nggak satu tema. I see. Yang cepet tuh yang kayak statue. Karena statue cuma satu, itu doang. Cuman bisa dijogetin kan? Iya, jogetin. Ya ada konten lucu-lucunya dikit atau bercandain. Statue tuh setelan sundere, bukan. Ya. Setelan sundere lagi. Ya geser-geser dikit lah. Tapi menurut aku Italian. Kenapa aku bisa pede ini lebih lama? Karena tung sahur masuk sampai situ. Padahal itu kan bukan Italia, itu Indonesia kan. Dan dimasukin juga sama orang-orang di luar Indonesia. Berarti trennya udah satu dunia. Sedangkan statue kan Indonesia doang. Iya, betul. Ya mungkin ada orang TikTok yang pintar dia ngeliat tren Indonesia. Biasanya mereka manfaatin itu untuk dapetin reach penonton-penonton Indonesia. Biasanya ada juga kayak gitu. Banyak yang pakai itu. Enggak, itu nggak apa-apa. Itu smart move itu malah. Dia pintar gimana cara bedain diri dia untuk bisa masuk ke kolam baru. Bagus itu malah. Tapi lama lah ini Brandot mungkin sebulan. Iya, 2 bulan lagi mungkin juga. Berarti kita bisa recreate ya kalau kita mau FYP silakan create. Mumpung masih ini. Hafalkan coba hafal videoin. Mumpung masih hangat kolam ini, ntar kalau ntar dikatain apa, gua udah basah lu baru nyemplung gitu. Gimana lah gitu lah. Kalau ngomongin algoritmanya sendiri Bang, karena kan tadi kita ngomongin 3 lah ya, kita ambil 3 YouTube, TikTok sama Instagram. Tadi udah dijelasin algoritmanya gimana secara basicnya. Tapi kalau orang yang mainin, ada bedanya nggak menurut? Main itu maksudnya gimana? Yang usernya. Beda di mananya maksudnya? Kan katanya banyak yang bilang kayaknya kalau di TikTok kayaknya less educated daripada Instagram, daripada Twitter. Ada Twitter tuh edgy apa gitu. Menurut aku tiap sosmed ada sisi gelapnya, ada bad usernya, ada good usernya. Kayak contoh banyak orang mungkin udah nggak suka Facebook. Toh Facebook masih, Tapi maksudnya, sekarang Facebook naik lagi karena sama interaksi, rame lagi kan karena sama interaksi. Karena bisa Facebook Pro berduit. Ada, kalau sampai sekarang yang masih lagi lebih rame tuh yang apa, COD apa jualan grup jualannya kan, grup komunitasnya. Dari dulu ya itu ya. Ya ada aja, tapi kan ya emang yang gemanya aja rame di mana gitu kan. Jadi kenapa TikTok gemanya rame kayak isinya aplikasi kandang monyet gitu kan. Karena kebetulan emang paling banyak dipakai sekarang sih. Banyak banget. Ya kalau mau nyari kandang monyet mah di Facebook juga ada gitu. Betul. Yang beneran kandang monyet juga ada dijual gitu kan. Ada juga yang di YouTube jeleknya juga ada. Di Reels juga nanti nemu komen-komen aneh juga ada. Jadi pasti ada bad side-nya. Kebetulan aja menurut aku TikTok itu pertama paling banyak penggunanya. Kedua paling gampang banget bikin akunnya. Iya. Kalau Instagram kan agak ribet-ribet dulu. Aku pernah bandingin. Intinya TikTok tuh bahkan nggak perlu login dulu udah bisa. Bisa ya, menikmati. Sedangkan Instagram agak pelit kan kayak lu mesti login loh kalau misalnya mau lihat ini kan. Nah, jadi sangat mudah untuk orang yang let's say baru punya handphone gitu langsung bisa akses TikTok dan lebih betah di TikTok daripada Instagram. Terus mudahnya secara apa ya, dia tuh punya UI UX atau bahasa teknisnya gimana ya, kayak intinya tuh mengencourage orang untuk bisa komen, untuk bikin juga, untuk rame juga, untuk bersuara gitu loh, untuk komentarin. Ya plus TikTok juga punya masa lalu yang cukup kelam di Indonesia ya. Sebelum orang-orang akhirnya jilat ludah sendiri untuk nggak mau main TikTok tapi pada main TikTok, mereka itu pada menjelek-jelekan TikTok sebagai aplikasi jelek lah, isinya orang-orang joget nggak jelas, gitu kan. Sampai akhirnya beberapa sosok terkenal figur di endorse masuk TikTok, pada akhirnya pada main juga dan lain-lain gitu. Jadi ya nggak sih ya, lagi-lagi contoh kasus gak bisa kita bilang user ini user itu, ada aja pasti bad apples-nya, ada aja. Twitter juga ada aja bad apples-nya. Iya, gitu. Banyak juga. Kerusuhan juga ada Twitter kan. Iya, kerusuhan justru malah kalau dari personal aku ya, selain Facebook, Twitter tuh yang paling sangar sih sekarang. Iya kan, kayak itu bercandaan dulu gitu, kayak gua suka pisang. Oh lu jadi benci sama yang suka mangga gitu. Oh iya di twist ya. Iya, kayak apaan sih gitu kan loh. Kan gak bilang kayak gitu. Kan dulu ini yang agak diingat di kepala aku ya, ada cewek bikin bekal buat suaminya, ingat gak? Tahu. Ingat ya kan. Wah ini patriarki banget kayak. Lah kan dia cuma bikin bekal gitu. Kayak cuman dia seneng, aduh bekalku cantik kan, itu kan kayak personal aja gitu. Dan dia pengen share itu ke orang-orang melalui sosial medianya. Tapi ada aja. Ada gitu kan. Sekarang deh coba lu bilang, One Piece jelek gitu. 100 retweet. Retweetnya lah tuh.
Iya kan segala macam. Jadi Jangan banyak itu. gitu dia di subculture juga kan kayak yang whip gitu loh. Yang K-pop juga K-pop kan. Coba lu bilang apa gitu kan. Nggak, kurang suka nih wah gitu loh. Jangan. Nah, bahkan kalau di Twitter kalau di Twitter dulu itu sebenarnya dulu tuh safe space buat banyak orang sebenarnya. Karena algoritmanya nggak nyebar. Bener-bener yang lu cuman follow doang. Sekarang nggak follow pun keluar. Berarti yang yang banyak interaksi yang bahkan kesebar. Yang banyak dapat interaksi, yang dapat banyak interaksi itu, engagement itu adalah konten-konten panas. Yang nyebelin, yang bikin ini. Makanya jadi aplikasi orang marah-marah sekarang. Pengkategoriannya ini. Iya, tantrum kesel dikit. Bahkan ada apa kayak komunitas kali ya namanya. Ada komunitas marah-marah, komunitas apa gitu. Oh iya, pernah lihat. Jadi bisa muncul. Iya, dia marah-marah dimarahin orang lagi. Lu yang nge-tweet gitu. Iya kan? Jadi isinya komunitas orang marah-marah itu ada satu Twitter ya. Iya, sumpah jadi marah-marah. Ya itu karena algoritmanya sistem Twitter. Kalau TikTok kan by scrolling ya. Jadi apa yang kamu suka. Kalau Twitter beda. Twitter itu apa yang emang ramai secara interaksi, apa yang emang meledak secara interaksi, dan yang majority yang meledak secara interaksi adalah yang bikin masalah, yang drama, yang beda pendapat. Ya sekarang gini deh, misalnya aku gitu nge-share, ini loh tips untuk kamu misalnya investasi dengan resiko rendah dan lain-lain, misalnya gitu ya, ya nggak rame, malah nggak rame kayak oh ya udah gitu. Tapi kalau aku bilang ini tips interaksi, ini tips investasi 50 juta dan lain-lain. Yang belum nyobain pasti pemula. Nah, itu harus ada pancingannya tuh. Rame. Maksudnya adalah ketika lu bikin tweet yang baik-baik saja malah sekarang bisa harus triggering ya. Iya, kadang again lagi-lagi tergantung algoritma juga emang algoritma aneh tuh. Yang enggak triggering pun bener, kadang-kadang bikin rame juga. Oh iya. Bener-bener kan. Jadi tuh gini, menurut aku yang nggak triggering itu orang yang ke-trigger duluan itu yang ramenya, ngerti gak sih? Yang dia cuma bilang aku suka pisang itu kayak chill, tapi orang yang merespon dengan quote itu tuh bilang wah si bangsat benci lemon gitu. Dianya yang rame, tapi kan yang di quote itu kan di bawahnya tuh kelihatan juga, jadi ikut rame juga. Makanya aku bilang itu aplikasi yang memonetisasi kebencian bahkan jatuhnya. Kasarnya begitu. Gitu ya, iya, jadi emang kalau buat berantem aplikasi. Ya makanya aku sendiri juga udah nggak di Twitter kan, jadi kayak nggak sehat lah. Bukan karena bukan ancaman situasi perkeributannya. Justru karena aku lulusan filsafat, aku demen buat debat. Aku demen banget nge-tweet, ngeributin orang, nggak setuju sama orang, nggak sepakat sama orang gitu loh. Itu ya hidup aku kan kayak begitu gitu kan. Malah seru gitu. Dan algoritma yang terbaru ini bikin makin rame. Makin seneng dong aku, endomorph dong, jadi seneng. Terus aku sadar sampai aku lihat screen time, ternyata pernah waktu itu 6 jam seharian buka Twitter. Di Twitter. Iya, dikit-dikit Twitter, dikit-dikit debat, dikit-dikit gak setuju gitu. Baru sadar kemakan juga gue gini nih. Terlalu nyemplung juga gue sampai udah 6 jam kayak keterlaluan. Akhirnya pakai extreme measure, yaitu adalah udah nggak main Twitter lagi. Tapi masih baca-baca. Itu pun gede pengen gue quote tweet nih orang bego gitu. Kadang-kadang kan kayak tapi banyak sih, banyak pendapat-pendapat. Iya gitu kayak aduh bodoh nih tapi bego. Tapi ditahan. Sekarang udah lebih nahan. Bahkan udah rahasia umum ya, banyak juga yang kayak mereka itu bikin kayak gituan buat duit doang. Jadi kan ada Twitter. Buzzer, wah, jadi secara bukan buzzer, belum tentu buzzer. Jadi ini udah otomatis nih. Jadi secara sistem memonetisasi kebencian itu monetisasinya dari mana? Twitter kan sekarang kalau centang biru bisa dapat duit. Oh gitu. Nah, cara dapat duitnya centang biru dulu ada itu lagi tutorialnya. Dulu itu makin banyak interaksi, makin banyak duitnya. Walaupun sekarang interaksinya mesti sama centang biru. Jadi kadang-kadang orang emang berantem aja, dibikin lebih rame berantemnya, orang-orang ngikutin monetisasi. Gitu loh. Duit atau banyak followers terus akunnya bisa dijual entah buat apa gitu. Jadi ya udah itu aplikasi yang memonetisasi kebencian. Tapi bener sih sekarang bahkan ada banyak akun-akun yang centang biru ya, yang walaupun followersnya rendah gitu, Bang. Tapi ini apa namanya? nyomot video-video rame. Iya, itu terus dimasukin di screenshot, dimasukin nanti adalah narasi-narasi. Nge-freebooting itu, nge-farming itu istilahnya. Emang terus udah bawahnya link Shopee. Iya. Nyebelin banget. Afiliasi ternyata. Nge-spill drama bener-bener. Tweet keempatnya link Shopee nih gitu kan. Jual spray. Iklan dia kayak TV kata gue. Males banget. Nah itu juga tuh. Monetisasi kebencian yang udah udah ini. Makanya udah jarang banget kalian bisa ngeliat di Twitter kalian itu tweet yang baik-baik saja. Justru tweet teman kalian yang sepi yang baik-baik saja itu akan nggak keluar di timeline kalian. Mesti yang rame, mungkin baik-baik saja tapi dirusuhin orang gitu loh. Jadi
Wah itu emang itu lebih chaos. Menurut aku bahkan kalau orang bilang ya TikTok aplikasi kandang monyet, menurut netizen Twitter itu aplikasi orang marah-marah gitu. Dan emang memonetisasi marah-marah dan untuk tempat yang cocok buat orang marah-marah dan didengar sama semua orang dan nggak ada solusi untuk saking marah lagi. Iya, Nah sekarang tinggal teman-teman sebagai user pilih mau kandang monyet atau kandang marah-marah. Choose your fighter katanya. Iya, atau ya bisa step back. Oh, kayaknya udah berlebihan nih gitu. Oh, kayaknya udah ini nih. Atau mungkin bisa beberapa orang jago ya, kayak temen aku tuh di Twitter ada yang masih santai dan bisa dengan rapi dan brick by brick menjaga algoritmanya biar nggak aneh-aneh keluar bisa. Gitu. Ada juga. Kayak TikTok aja juga gitu. Iya, Jadi iya. kalau ada yang aneh-aneh nggak mau dipencet, nggak mau dibaca langsung scroll. Isinya dia marah-marah juga sih isinya. Cuman marah-marahnya MU kalah, Liverpool menang gitu. Bola aja. Lebih inilah ya, harmless lah ya. Iya, lebih harmless lah Lebih gitu. Tapi kalau untuk jualan Bang? Jualan. Kalau untuk selling, ya maksudnya sales yang gitu-gitu, which one yang the best? Yang mana nih? Jualan apa? Maksudnya? Jualan baik itu secara brand, jadi brand brand personality lah ya bahasanya, atau mungkin secara kalau afiliasi kayaknya paling gede TikTok tetap ya. Apa enggak? Iya kan tetap. Tapi kalau untuk jualan brand, kita punya brand kayak gitu terus mau jualan, which one the best sih sebenarnya? Aku bingung juga jawabnya karena tergantung banget. Karena kan aku nanya ini karena Bang Eno kan maksudnya ngerjain klien gitu kan. Yang biasanya lu rekomen ke mereka tuh apa Bang? Pertama gue lihat dulu produknya. Produknya ini cocok di pasar mana? Ada loh produk yang cocok ditaruh di Facebook, ada produk yang cocok ditaruh di Twitter, Instagram dan lain-lain. Tapi biasanya klien tuh kan kayak udah semuanya aja mirror apalah segala macam gitu kan. Ya itu emang fakta lapangan yang dimana kadang mungkin aku curhat juga ya, kadang tuh aku lebih lelah mengedukasi klien daripada ngerjain campaign-nya ya. Kids pasti relate tapi lah. ya kadang sih aku juga kayak ya penting aku udah bilang gitu ya. Penting aku udah bilang kalau aku gitu. Jadi kan kewajiban aku sebagai konsultan biasanya ngasih tahu yang terbaik apa. Kalau kamu pilih yang ini kan ini ya emang duit kamu lah, suka-suka kamu gitu. Jadi kalau aku pasti kasih tahu oke, produk kamu apa, kasih tahu aku produk kamu itu cocoknya buat siapa. Karena kan kamu yang lebih mengenal produk kamu dong gitu loh. Apakah perempuan, apakah cowok, apakah anak kecil, apakah orang gede. Nah dari situ aku bisa tahu oh market ini banyaknya di sosial media ini gitu. Atau bahkan kita bisa bagi. Ternyata untuk yang ini bisa sebagian di Twitter, bisa sebagian di Instagram. Jadi balik lagi ke prinsip dasar barang ketemu market. Barang apa cocok untuk market apa. Bahkan kalau sebenarnya menurut aku ya, kalau duitnya banyak, itu bisa semua orang suka. Maksudnya bukan semua orang suka, lebih salah. Bisa apa ya, kayak memperluas market gitu. Nggak harus ngikutin marketnya di mana. Kita bisa bikin market sendiri. Kalau ada duitnya, kalau ada niatnya dan lainnya itu juga bisa. Kayak ya sesimpel kayak gini kan banyak orang-orang membentuk culture, ngerti nggak sih? Gimana tuh? Kasarnya tuh, aku sorry ya, aku nggak formil ambil marketing sebagai ilmu sekolah gitu. Jadi tuh kalau dari pengalaman aku tuh kayak misalnya gini deh, sepatu gitu. Kan sepatu lari bisa jadi sepatu jalan-jalan gitu. Sepatu tren bahkan sampai di harganya bisa itu segala macam. Itu kan ada culture yang dibentuk. Itu ada prosesnya tuh. Itu bisa juga kayak gitu. Di berbagai macam barang. Tapi kan butuh effort yang lebih besar, butuh marketing yang lebih keren gitu. Kayak ada juga produk yang istilahnya produk kesehatan gitu. Yang akhirnya digerakkan lah sebelum produknya muncul, digerakkan banyak influencer kesehatan lahir gitu. Akhirnya muncul produk ini. Jadi sebelum produk ini keluar ada awareness-nya dulu. Kita bikin culture-nya dulu untuk orang suka kayak gini dan lain-lain. Jadi bisa aja misalnya aku mau buat bikin campaign gitu kali ya? Iya, jadi ya bisa aja kasarnya misalnya aku pengen bilang bahwa the new elite atau the new luxury adalah gelas putih tanpa apa-apanya, tapi bahannya misalnya bahannya adalah cobblestone gitu. Atau apa batu-batu Minecraft. Diamond. gitu, apa emerald gitu. Misalnya ini emerald gitu. Ya kalau misalnya mau jualan langsung kan berarti mesti tahu dulu oh berarti kan kasarnya ke emak-emak nih, ke ibu rumah tangga yang suka sama antik gitu dan lain-lain. Tapi kan bisa juga aku bikin campaign gimana caranya anak muda the culture yang sekarang adalah apa-apa emerald. Ya bikin dulu dong gitu kita. Bikin cari influencernya siapa, KOL siapa yang ini kita pasangin di emerald, kita sublime message kalau hijau adalah the new beauty ya bisa aja juga. And then what's happen kan di sosmed sekarang? Oh, iya. Kayaknya semua brand aku lihat kayak gitu. Ya, makanya ada bahasa-bahasa kayak ini sepatu culture, kopi culture, apa culture semua gitu kan. Jadi tapi itu ya ternyata itu belum rapi. Ada yang lebih rapi lagi. Oh iya. Nggak jualan brandnya dulu. Sebelum jualan tadi balik ke tadi. Misalnya aku mau jualan ini emerald ya. Aku nggak jualan dulu. Aku nggak bikin gelas emerald dulu. Aku bikin
nemuin top influencer itu selalu pakai anting yang simbol emerald atau selalu warnanya hijau, pakai desain baju yang serba hijau. Mungkin mulai munculin lagu judulnya Emerald dengan lirik-lirik yang Emerald is immortal, eternity dan lain-lain gitu. Habis itu mulai muncul aku bikin deh brandnya. Glass Emerald is the new beauty is the new, ya kayak gitulah. Bisa juga. Gitu ya dibikin ya. Ya tapi tentu budgetnya mesti lebih besar daripada sekedar pasang iklan atau hire influencer atau bikin konten di brand di sosmed gitu. Dan harus seamless ya, karena kalau enggak orang-orang bakal komen bang. Ini S3 marketing ya, S3 marketing ya pasti. Justru kalau di komen S3 marketing berarti belum S3 marketing. Iya kan, justru kan karena ketahuan. Bahkan banyak yang kalau kalian pelajarin gitu, wah kalau ngomongin, karena aku suka marketing. Karena banyak ide-ide yang kreatif banget kayak nggak kepikiran gitu. Jadi kadang tuh kalau orang bilang S3 marketing berarti kalian nggak tahu yang sebenarnya S3 marketing tuh kayak gimana. Betul. Yang tahu-tahu kalian tanpa sadar ngikutin. Kayak gini deh. Apa tuh contohnya? Contoh apa yang aman ya? Misalnya kayak takut contohnya nggak enak. Oke, mungkin contoh umum deh. Contoh umum lah. Mungkin correct me if I'm wrong juga buat teman-teman marketing ya, tapi ini menurut aku rokok. Bagaimana menunjukkan simbol pria, petualangan dan lain-lain gitu kan. Itu kan udah iklannya ya. Ada iklan-iklannya kan dari situ gitu loh. Itu kan marketing yang ada ilmunya. Betul. Bukan sekedar kayak kenapa sih kalian nggak kepo gitu, kenapa rokok tentang petualangan pria gitu loh, tentang ini dan segala macam. Itu ada kalau kalian pasti nemu lah videonya, atau kalian bisa tanya teman-teman, atau mungkin kalau kalian lagi di anak komunikasi bisa tanya nih, itu pas ada ilmu marketingnya gitu. Jadi dan nggak pernah di S3 marketingin kan sama orang itu, wah S3 marketing nih ya. Nah itu nggak ada produknya lagi di dalam semua produk. Banyak lah itu, banyak dulu juga ada kisah tentang Red Bull saya kalau nggak salah, yang lupa aku tuh, yang selalu ditumpukin di sampah-sampah tong Amerika gitu loh. Seakan-akan selalu dipakai orang. Ada juga yang ada sebuah partai dulu lah di Jerman yang dia nomor anggotanya itu 101, 102. Seakan-akan udah 100 anggota. Padahal itu anggota pertama, anggota kedua. Banyak gitu loh. Ya, tapi kebayang sih, karena aku pernah ngurusin ya si rokok itu tadi ya. Terus habis itu kenapa mereka bikin kayak gitu ya, supaya orang ngeh kalau rokok asosiasinya langsung gitu kan, pria, punya selera, punya gitulah, maco gitu. Banyak banget ilmu-ilmunya yang bisa dipelajari sih. Jadi ya nggak sekedar sosmed viral dikit S3 marketing. Nggak salah, cuman ada lagi loh level atasnya yang teman-teman mungkin tertarik untuk pelajari, dan mungkin bisa jadi ilmu buat teman-teman, atau mungkin bekal buat nanti teman-teman kerja. Banyak banget. Tapi kalau mau jadi content creator bang, kan? Content creator 2025 deh, apa yang harus dipunya, skill apa? Harus ngerti algoritma kayak Bang Eno gitu sih? Sebenarnya banyak loh content creator yang nggak ngerti algoritma tapi ngerti. Nah, kocaknya gitu. Jadi mereka tahu kalau mau rame harus gini, tanpa mereka ngerti sistem di belakangnya. Riding the moment aja berarti? Enggak, kayak mereka tahu awal-awal mesti keras, awal-awal mesti berisik, mesti banyak gerakan, mesti banyak cutting gitu. Tanpa mereka sadari mereka ngerti. Makanya mungkin banyak yang ledekin aku gitu ya. Ngerti sosmednya nggak laku gitu. Ya orang nggak diurus, orang baru sekarang lagi aktif gitu. Nah, banyak teman-teman content creator tuh tanpa sadar gitu loh. Tanpa sadar mengerti dan memahami, tanpa mereka belajar teknikalnya. Tapi aku udah lihat ya beberapa teman aku yang tadinya let's say laki mengerti itu, hoki gitu. Dia mulai belajar juga, oh begini ternyata mesti gini, mesti gitu. Akhirnya mulai mempelajari gimana ngikutin tren, apakah semua tren mesti diikuti, bagaimana itu pentingnya hook, ini penting apa enggak gitu, mesti kita pakai lagi apa enggak, riding wave gimana, branding diri gimana, dan lain-lain. Tanpa sadar mereka sebenarnya, itu yang keren dari content creator sih. Mereka nggak belajar formula, tapi lama-lama karena mereka ngikutin tuh, mereka jadi tahu, oh gini caranya. Jadi menjadi content creator bukan memahami algoritma menurut aku sekarang malah. Lebih ke, ini lautan merah banget. Apa ya istilah lautan merah tuh bahasa Indonesia? Itu bahasa Indonesia. Maksudnya bahasa manusianya. Lautan merah tuh maksudnya ganas banget. Jadi banyak hiu, makan-makanin sampai berdarah. Maksudnya semua orang udah content creator. Bener. Siapa sih yang nggak content creator gitu? Ada. Cuman maksudnya kayak dulu, semua orang bisa. Iya, zaman aku 2008 YouTuber itu ya bisa hitungan jari gitu. Makanya bisa bikin grup WA atau grup lain. Dulu grup lain gitu loh. Elit gitu ya. Enggak, bukan elit kan, cuma kita. Yang lain belum jadi YouTuber. Tapi kalau kayak YouTuber, YouTuber iya, gitu. Karena dulu kan kayak dulu kan mau. Nah itu bedanya kan, dulu kita mau nge-YouTube kita mesti ngerti editing, shooting, kenapa ISO jangan gede-gede, kenapa shutter mesti diimbangin, kenapa noise dan lain-lain. Abis itu mesti masukin ke Adobe Premiere, Final Cut atau Sony Vegas, kita ngedit dulu. Baru abis itu ngerti upload YouTube, gimana ngedesain thumbnail. Sekarang kan nggak perlu. Taruh handphone,
rekam, pilih filter, pilih lagu yang mau dijogetin, konten kreator. Nggak salah, tapi emang gitu kan lebih instan. Bahkan ada AI yang buat bantu. Ada Kalau AI mau lagi. kalau mau lebih lebih niat gitu ya. Ada Iya, AI. lebih nggak niat sih kalau pakai AI kata gue. Lebih Enggak, tapi gampang maksudnya lagi. kayak lo tinggal duduk tapi kayaknya Iya. kelihatannya niat gitu bang, dari background dari apa gitu. Jadi ya kalian mesti sadar dulu kalian ini bermain di laut merah. Lu seserius apa mau jadi konten kreator? Karena pemainnya udah banyak gitu loh. Udah banyak uniknya, keunikannya makin aneh, makin gak jelas, makin kalau dari aku ya, tips dari aku buat teman-teman, 3 hal yang bikin konten kreator itu stand out cuma 3. What? Yang pertama, yang tercepat itu yang pertama kali, yang terkonsisten, yang nggak berhenti-berhenti, sama yang terekstrim. Oke. Dan yang ekstrim ini udah banyak banget di TikTok. Yang kayak challenge gitu ya berarti. Wah, ya? bukan jelas kayak ekstrimnya tuh bukan ekstrim yang negatif. Kadang yang ekstrim kayak sesimpel hari ini gue cuman makan apa gitu kan, ekstrim itu kan, saya bisa ekstrim gitu makan loh. makanan yang warna merah dari ini gitu, yang aku warnanya merah aja. Iya, gitu. aku pernah cuma makan ini gitu, apa kayaknya kan cukup ekstrim gitu loh, cukup ekstrim. Jadi mungkin dia bukan yang pertama bikin kayak gitu, tapi dia yang terekstrim. Mungkin orang cuma bilang hari ini cuma makan bakpao, dia bilang enggak, gue cuma makan sushi gitu. Isian bakpaunya aja. Isiannya gitu, ada lebih ekstrimnya lagi gitu. Jadi mungkin dia yang bukan yang pertama, tapi dia yang lebih ekstrim. Betul. Atau dia yang terkonsisten, nggak pernah berhenti, nggak pernah putus. Ekstrim juga bisa drama, pokoknya ributin orang, pokoknya marah-marah, pokoknya berantem gitu. Ya selain yang pertama terniat, yang pertama kali, Tercepat, yang konsisten, yang bikin terus, atau yang terekstrim. Nah ini 3 ini tuh ya pilar utamanya menurut aku kalau mau stand out. Nah itu kreator mesti mikirin nih, lu yang mau main yang di mana, ambil 2 lah minimal gitu loh. Yang pertama kali atau yang enggak. Nah makanya biasanya orang-orang cari unik tuh, ada yang pakaiannya aneh-aneh, gaya ngomongnya aneh-aneh, gimmicknya aneh-aneh. Ya udah banyak juga sih, karena ilmu ini kan udah umum juga ya. Yes. Udah banyak orang tahu. Jadi ya Banyak. yang bekal pertama untuk jadi konten kreator sekarang adalah ya lu siap nggak? Belum tentu dapat duit, belum tentu dapat followers. Sekarang udah sistem nggak mengencourage kamu buat follow. Maksudnya banyak orang mengira ya, angka dinilai dari followers. Sekarang ada loh followersnya cuma 2.000 tapi yang nonton 1 jutaan di TikTok Ada gitu loh. banyak kok. Karena udah nggak di-encourage orang itu untuk follow. Betul. Yang penting lewat doang. Bahagia nggak? Nah itu tadi yang kamu sebut orang udah kebahagiaannya ditentukan sama angka. Iya benar. Ya kan, kayak kalau nggak viral nggak rame sedih, murung. Iya benar. Itu bahaya juga tuh, udah Tapi siap karena belum? di push sama ini sih kalau menurut gue bang. Betul. Karena kayak brand misalnya kita ngomongin misalnya ada endorsement datang gitu kan. Kan kalau dia ngeliat engagement rate-nya rendah, mana mau dia kerja sama. Ya mana mau lah, gue juga kalau misalnya aku punya brand juga nggak mau. Iya, bener kan? Ya itu kan adalah sesuatu. Jadi kita ngejar itu gimana caranya orang bisa engage, stay in our profile. Nah makanya siap nggak? Gitu loh, Iya siap nggak sih. menghadapi hidup-hidup seperti itu? Bagaimana kalian menjadi konten kreator itu, ya gimana tuh nyimbangin psikologi kalian, kejiwaan, kesehatan kalian dengan angka yang bisa naik turun. Gue nggak mau sebut nama tapi udah banyak lah konten kreator yang gue nggak mau bilang jatuh, pensiun, maksudnya kayak udah nggak lagi lah konten kreator, mau kerja yang lain, mau kejar passion yang lain, atau mungkin udah nggak kuat ngadepin angkanya. Siap nggak tuh? Atau bahkan siap di tahap yang nggak sukses sama sekali, gagal. Iya, bener. Makanya Bisa aku juga, pengen bisa banget juga. nyaranin teman-teman tuh sebelum jadi konten kreator tuh, lu punya kerja dah. Ada sampingannya ya? Iya, justru konten kreator tuh sampingan. Karena banyak yang bilang kalau memang mau niat malah tinggalin yang satu. Bener di sini. Nggak gitu. salah, cuman siap Tapi nggak? takut kayak iya sih. Ini bro, maksudnya konten kreator itu tuh udah terlalu banyak sih. banget di bidang apa deh? Dulu bidang investasi, bidang sekarang keuangan dikit banget, sekarang banyak. Beauty kalau yang cewek-cewek. Beauty, semua Wah. orang beautiful Iya, sekarang. betul. Semua orang beautiful. Semua orang beautiful. Wah, ya semua orang beautiful, nggak ada yang nggak beautiful. Semua orang jogetannya juga hot semuanya, gitu kan? Ngeliat Gitu siapa kan? tuh. Semua orang bijak, gitu kan? Semua orang jago, semua orang keren, semua orang gym juga dulu tuh. Iya, gym. Konten-konten Gym gym juga freak banyak banget gitu. Ya siap nggak kalian nih? Tahu nggak di mana gitu loh? Udah tahu nggak shootnya mau apa nih? Mau di mana nih? Yakin nggak gitu? Itu kan chance yang menurut aku ya kalau makanya ini banyak tuh teman-teman tuh jangan malas berhitung gitu loh. Hitung nih chance-nya berapa besar untuk lu jadi konten kreator dan benar-benar meledak gitu. Tapi kan belum dicoba bang. Ya cobain nggak apa-apa gitu. Iya, Tapi kalau aku ya, kalau orang-orang bilang nyemplung 2 kaki, kalau aku nyemplung kelingkingnya aja nih dulu nih gitu loh. Oh, malah kayak Meanwhile dapatkanlah pekerjaan yang menjamin hidupmu dulu. Gitu loh, ya nggak sih? Terus iseng-iseng malamnya ngonten, mungkin hari Sabtu Minggu, atau ya dicicil editingnya pas pulang kerja atau gimana. Kalau 100% konten kreator sih, ya Gitu ya.
Karena orang ngelihat sih bang. Maksudnya kayak content creator tuh kan malah kadang mengencourage kayak ya udah follow your heart, follow your mind, kayak Gak follow your salah, passion betul. gitu-gitu kan kadang. Terus sekarang belum lagi kayak live stream kayaknya orang jadi gampang banget untuk dapat. Orang mikirnya ya, aku nggak tahu sih apakah streamernya beneran gampang dapat duit. Cuman kayak orang ngeliatnya kan, oh tinggal live stream main game kayak atau ngelihat in real life yang kayak zaman now itu. Gampang dapat Gini aja deh, katanya. Betul. Ini lagi-lagi nggak mau berhitung. Informasinya banyak. Itu mawar-mawar di TikTok dapatnya berapa rupiah? Cek. Saat yang kamu dapetin tuh dari satu mawar berapa? Terus orang-orang, aku mau dong bang bisa dapat mawar-mawar gitu. Oh ya udah tahu belum mawarnya berapa rupiah? Gitu. Kira-kira kamu bisa nggak hidup dengan mawar-mawar itu doang? Nah, kalau aku juga streamer kan. Dan apa yang harus dilakukan untuk dapat itu? Nah, iya betul, itu mau ngomongin tuh kayak aku streamer nih kayak bang, kalau selama bikin konten yang bagus, yang entertaining, pasti di-donate, pasti disawer gitu kan. Kalau ekonomi dunia lagi nggak baik-baik aja, gue juga pengen nyawer nih bagus, cuman nggak ada duit. Makan ya kan? Aja belum, nyawer lu. Iya, gue aja belum makan gitu loh. Jadi itu dihitung belum sama kalian, gitu. Bukan. Ya kadang-kadang kalau aku ngomong gini nih bilang, lu biar gak ada saingan kan? Ya, soalnya cobain. Nah, gue udah dari lama gitu ya. Cobain aja silakan gitu. Aku nggak mau ngalangin, cuman aku akan lebih baik kasih yang realitanya gitu loh. Kamu udah hitung beneran belum? Gitu loh. Orang tuh sekarang ditanya lagi, kenapa orang kasih bunga ya? Alasannya apa ya? Gitu loh. Kenapa ya? Harga bunga berapa ya? Balik modal nggak ya? Ini handphone berapa modal nih? Tripod berapa modal nih gitu? Jam waktu kerja gitu. Berapa jam mesti live stream dan lain-lain? Itu dihitung benar-benar. Terukur ya harusnya, risikonya harus terukur. Kalau coba ya dia bilang jangan nanggung, coba-coba tapi apa ya, lompatnya doang yang kencang gitu. Nggak dihitungin dengan baik, mesti lompat setenaganya berapa, nyeburnya seberapa dalam, bisa berenang apa enggak. Totalitasnya bukan dari lompatnya doang, tapi persiapan kamu nyemplungnya juga dong gitu. Dan resikonya, mitigasinya apa nih kalau misalnya kenapa-napa? Udah ready belum kalau misalnya gagal, kalau misalnya bahkan nggak hanya gagal, sukses. Udah siap belum sukses? Ada mental yang harus dipersiapkan gitu ya. Sukses bukan berarti sesuatu yang pasti membahagiakan loh. Kadang ada yang sukses bahaya gitu. Kayak misalnya nggak siap red card, salah kasih red card, akhirnya harganya terlalu kemurahan, tapi udah keburu deal 10 video, ngerjainnya nggak ikhlas gitu kan. Betul. Atau sukses tapi kewalahan, nggak nyiapin tim, akhirnya masih ngedit sendiri, syuting sendiri, tapi mesti ngurus ini, ngurus itu, ngurus keluarga, kecapean, sakit, hilang rezeki, nggak ngupload 1 bulan, orang lupa kamu siapa. Udah turun lagi. Iya betul. Jadi follow your heart sih follow your heart, tapi kalkulatnya juga ada dong gitu loh. Dihitung lu tuh gimana gitu. Jangan cuma dari denger doang lu hitung sendiri. Ya cobain aja dulu sekarang live stream di TikTok. Happy nggak lu? Betah nggak lu 1 jam ngomong gitu, nggak ada yang ngasih duit, nggak kenal lu siapa dan lain-lain. Coba bikin konten TikTok, bikin aja tuh iseng-iseng, cobain, dari situ baru tuh dihitung. Oh, kayaknya konten kreator bukan jalan hidupku. Oh, ternyata jalan hidupku adalah jadi Hokage misalnya. Gak apa-apa gitu. Jadi jangan ragu mencoba, tapi perhitungan ya jangan malas ngitung sih, seriusan deh. Banyak banget, nggak hanya di dunia konten kreator, banyak banget hal di dunia ini itu terjadi karena kita malas ngitung. Tapi kan banyak juga yang berargumen, kebanyakan ngitung ntar nggak jalan-jalan. Iya, modal nekat aja gitu. Yap. Coba kasih hitungannya. Orang yang bilang kebanyakan hitung tuh gue ketantangin. Mana hitungan lu coba? Katanya lu kebanyakan ngitung gitu. Coba cuma di otak doang, nggak dipaparkan. Ternyata harus dipaparkan. Oh iya dong. Ya, biar kelihatan. Iya betul kita itu sih. Pakai Google Sheet aja coba hitung modal berapa segala macam. Mau bikin toko modalnya gimana segala macam, terus diledekin kebanyakan hitung-hitungan lu. Ya hitungannya cuma di sini. Coba dijajarin. Kalau dijajarin kan enak, punya proyeksi. Oh, gue butuh modal segini buat jadi konten kreator, buat jadi ini dalam waktu 4 bulan begini segala macam gitu. Gak kebayang sih kalau nggak ada hitungan, terus juga ya. Tapi nggak semua orang harus jadi konten creator juga ya. Iya. Nah, kalau banyak orang nggak tahu tuh, menurut aku ya banyak orang lahir dari for fun sih. Emang dia seneng aja. Jadi nggak mikirin itu karena kebetulan dan hoki akhirnya bisa diseriusin. Iya. Gitu. Ada juga yang emang planted, maksudnya emang disiapin dirinya untuk itu. Tapi ada faktor-faktor yang kalian lupa. Ini orang emang dari dulu hobinya bikin video kayak aku gitu loh. Aku demen bikin konten. Aku suka bikin konten, aku suka ngobrol lebih tepat. Ini podcast bisa 3 jam kalau dihalangin. Oke. Jadi nggak ada pressernya pas ngelakuinnya kan. Karena aku seneng gitu. Aku seneng ngebagiin informasi-informasi nggak penting sekarang. Kayak ngasih tarif 100% ke anime. Iya, tapi lumayan penting lah itu buat wibu sana. Ada mau informasi nggak penting? Apa coba? Di Amerika ada mahasiswa bikin lomba kecebong. Aduh. Iya, kecebong pria. Gak penting kan? Tapi aku demen aja. It's fun for me untuk ngobrolin hal itu dan aku bikin kontennya dan dapat interaksinya gitu. Iya. Nah, orang-orang ini jadi konten kreator karena senang apa karena uang? Salah nggak? Enggak. Apalagi kalau kamu udah bilang karena uang,
berarti kamu juga harus menyiapkan kalkulasinya. Iya. Sedangkan kita yang bikin karena senang, ya kita karena senang, kalkulasi kita karena kesenangan. Kesenangannya hilang, selesai. Yes. Gitu udah. Ya kayak kamu kan hobi main futsal segala macam kan. Pernah ngitungin nggak apakah aku mesti berlari berapa menit segala macam. Lah kan kita hobi ya. Kita seneng gitu loh. Iya. Tapi ketika gak sukses ya udah gak jadi pemain bola, gak apa-apa, gak ditawarin ya, masuk juga. MU kan ya udah ya. Nggak harus MU juga. Gak apa-apa juga karena senang. Benar. Jadi coba mungkin dari itu deh, lu fun or money. Oke, Kalau start memang dengan itu ya. Kalau memang orientasinya money, hitung. Kalau orientasinya senang, bikin. Karena ketika gagal ya udah. Yes. Last question Bang, Apa prediksi kan sekarang lagi banyak in real life itu kan streaming Oh, kayak iya. your friend also made the biggest one. Oh iya, season iya. kan? Nah, menurut Abang apakah itu akan jadi tren di depannya? Apakah semua orang akan mulai kayak gitu? Udah tren. Udah sekarang. Tapi apakah makin melejit di tahun 2026 deh next year? Menurut aku belum bakal Kenapa? sampai yang gimana Belum kayak. siapkah kita? Kayaknya. Bukan belum siap. Betul, belum siapnya betul tapi bukan kitanya. Teknologinya. Oh. Teknologinya untuk gini deh, TikTok itu kan kalau ditonton karena bitrate kecil ya, karena kan cuma vertikal gitu kan. Sedangkan kalau kayak YouTube gitu kan bitrate gede dan lain-lain gitu ya. Apalagi kalau dibawa, nah yang nonton mesti kenceng internetnya, yang keliling mesti kenceng juga tuh internetnya. Betul juga. Nah, apakah seluruh daerah sudah secepat itu internetnya? Itu sih penghalang utamanya menurut aku. Jadi live streaming pun juga itu gitu loh, penonton dan ininya di internetnya gitu. Kalau misalnya udah emang sestabil itu, sekencang itu, menurut aku ya bisa, baru tuh banyak tuh orang bakal in real live stream jalan-jalan gitu. Lebih ke itu. Kedua adalah keamanan kan, kayak nggak aman untuk streaming malam-malam pakai banyak ini ya. Alat-alat gitu. Iya, maksudnya nggak ada yang tahu gitu kan. Iya. Kalau di beberapa tempat di daerah-daerah kayak yang turismenya gede kayak Jepang gitu kan kayak udah biasa gitu loh. Atau di Amerika yang emang kota malamnya nggak mati-mati gitu loh. Tapi di beberapa daerah di Indonesia kayaknya keselamatannya aku nggak bisa jamin gitu loh. Kalian Bener yakin sih. ya? Ya teman-teman aja deh. ya. Iya kan masih Iya, ada risikonya kasus-kasus tinggi, bener kriminal sih. yang jelas-jelas kita bisa lihat dong gitu. Terus berikutnya adalah ini apa? Kesiapan entertainmentnya. Ini dalam hal apa berarti? Dalam hal kadang tuh orang nyoba-nyoba live streaming kayak gitu tapi nggak entertain karena bingung mau ngapain. Iya kan? Akhirnya Tapi kan ada ngobrol orang yang doang. nonton 1 Ada. jam nggak ngapa-ngapain. Diem. For Tapi the ada yang meme, nonton. Ada yang nonton. Tapi kan itu one thing ya. Ya, benar, Diulang benar, lagi benar. coba aja kalau ada Iya, yang nonton. benar, ya benar, kan? benar. Jadi lebih ke banyak konten kreator yang masih belum tahu mau ngapain ya entertainment ini dan urgensinya sehingga kita mesti nonton live tuh apa. Alright. Si Arab kan keren tuh, dia bener-bener datengin entertainment terus tuh, ada Iya. kegiatan ini. Banyak yang teman-teman masih belum ada ininya, apa kayak beban entertainmentnya ini mau di apa yang seru. Kalau aku berkacanya ke K-Senat kan di live streaming di Amerika sana, dia tuh datengin artis-artis tuh ngobrol seru-seruan, bikin aktivitas, bikin Modelnya gede ya. wah gila-gilaan itu gila-gilaan bikin Modelnya ini gede sulap banget. segala macam dan lain-lain. ISO Speed dia keliling Jepang Iya. apa di Cina Kesini. ke Cina ada segala macam dan somehow di Cina tuh udah disiapin tuh kayak entertainmentnya si Speed apa nih abis ini nih. Jadi selalu ada yang something happening yang bikin orang nungguin gitu, bukan cuman aku ngobrol kayak nobody ngobrol gitu loh. Ya nobody ngobrol mah sejam aja 2 jam cukup deh kayaknya Iya, gitu bener, ya. Kalau misalnya ditinggalin. sampai ya kan mungkin main game gitu loh. Ya lagi-lagi kalau misalnya emang kekuatannya di entertainmentnya ini mesti agak diniatin, jangan cuman modal gimmick live streaming doang teman-teman. Kamu mesti kasih yang lain, mesti apa gitu. Ada yang seru sebenarnya, cuman mungkin orang-orang nggak berani. Ya itu ngapain. uji nyali gitu kan. Itu seru banget sih. Nggak tahu ya, aku nggak mau apa ya nyaranin, maksudnya kayak jadi teman-teman lakuin ya, hati-hati itu resikonya tanggung sendiri dan jangan trespassing ya, maksudnya jangan ternyata nggak boleh di situ live streaming gitu ya. Mungkin juga apa? Mungkin akan rame, tapi ini lagi-lagi ide-ide kepala anehku ya, misalnya bikin apa? Numpuk tusuk gigi gitu sampai 100 kalau nggak ulang lagi. Ngitungin gitu. nasi atau nggak Ngitungin, sekalian. iya, itu malah rame. Justru kayak gitu, ngitungin nasi gitu loh. Beneran lagi ya. Hitungin nasi, terus apa lagi ya? Tapi mesti keren tuh, hitungin nasinya mesti ada timbangan. Jadi kalau misalnya besinya nggak kerak gitu, nggak berhenti live streamingnya tuh. Aduh, itu bener-bener. Itu mesti ada gimmicknya tuh, setiap di donate 1 sendok dibuang, ngulang lagi dia nggak berhenti. Oh tapi bener-bener itu Gitu ide kan? ide Lu oke mau sih. nonton kan? Lu Iya mau iya nonton kan? benar Kalau kayak gitu kan menarik kan gitu. Bahkan kan? kita mau donate biar Iya, ayo lu. gitu. Iya, Jadi bener. mesti ada beban itu ya teman-teman, kalau misalnya kalian tuh mau bikin yang kayak gitu. Kadang aku lihat beberapa masih yang cuman ya seru-seruan aja. Gak salah, itu early stage. Cuman kalau misalnya sampai yang mau in real life atau sampai yang maraton yang sampai berbulan-bulan live streaming ya pastikan berikan apa ya bobot entertainmentnya juga yang menarik sehingga interaksi orang-orang tuh
nungguin. Teman aku pernah tuh, Iya, ini nggak si stagnan Dika juga. bacain skrip Shrek. Jadi skrip satu film dibacain. Di- Kalau real- di donate balik lagi ke depan gitu. Oh iya. Atau ngitung koin, Wah. kalau donate ulang lagi koinnya gitu. Jadi ya harus ada ya seperti itunya tuh kalau misalnya. Tapi emang banyak dapet. Ya iyalah kan akhirnya orang jadi tahu kan kenapa kita mesti nonton, kenapa kita mesti donate, kenapa kita mesti ngikutin ini orang karena Betul ada sih. beban entertainmentnya yang Iya. membuat kita jadi bisa Expect seru gitu loh. Yes. Ini kalau Setuju, teman-teman main setuju. Minecraft ada tips nih. Kalau Apa tuh? aku baru kepikiran tuh, ini main Minecraft live streaming, speedrun, tapi setiap ada yang donate creeper ke spawn gitu. Aku gak Kalau- ngerti nggak- lagi mainnya, Creeper tapi tuh- coba deh. Ya mungkin teman-teman ngerti lah gitu kan. Main Creeper nggak, ke spawn main nggak? gitu. Ya main Valorant setiap ada yang donate senjatanya kelepas gitu kan. Apa nggak bakal berhenti stream kalau nggak Iya, apa itu rank tertinggi Valorant sekarang? King, Radian gitu. so tau Kalau nggak gua. Radian nggak berhenti stream gitu kan. Nah, meninggal tuh kayak orang berdua. Ya itu lagi tantangan. Bener, ada X-Factornya untuk orang bisa nonton yang Yes, pasti. sebenarnya bukan X-Factor, entertainmentnya apa Entertainment gitu. lah, ya benar. Jadi dikasih tahu, oh Entertainment ini nih apa yang akan dikasih ke penonton sehingga penonton mau nontonin sampai habis dan bahkan donate gitu loh, bahkan mau interaksi terus gitu. Iya sih. Seperti itu. Nah, Ya tapi berarti kan kalau dipikir-pikir ekstrim banget ya. Betul, makanya nggak buat semua bener, orang dan bener, aku nggak bener. sarankan. Nggak semuanya perlu jadi seperti itu kok. Bisa jadi yang main game biasa aja bisa rame atau ngobrol-ngobrol doang juga bisa rame. Again ini hanya sebuah opsi-opsi yang emang terjadi di sana. Iya. Resikonya tanggung sendiri. Betul. Tapi it's gonna be a thing lah ya, mungkin next year kalau udah resource-nya udah mumpuni lagi. Iya, Sinyal bisa. segala macam mungkin udah jadi a thing ya. Bisa jadi thing. Tapi aku mau kasih tahu ya, kalau dunia streaming, Iya. nggak ada streamer terkenal karena live stream ya. Oh ya? Seriusan, ini banyak yang nggak paham. Nggak ada orang naik namanya gara-gara live streamingnya. Streamer itu naik gara-gara klipnya. Iya. Tapi iya sih. Jadi susah aku loh pernah nemuin. nonton Arab Iya. tapi nontonin klipnya. Klipnya kan? Iya. Iya, gara-gara klipnya jadi kayak Iya nih, yang mana menarik, nih live streamingnya gitu kan. bener. Jadi tuh kalau teman-teman sesimpel pengen live streaming pencet tombol go live terus jadi banyak yang nonton, apalagi maaf ya belum punya nama di internet gitu loh. betul, Itu bakal sangat sulit sekali untuk datengin orang Iya. gitu loh. Yang paling penting klipnya gitu loh. Aktivitas-aktivitas selama kamu live stream yang seru apa? Sehingga penonton ketemu sama klip tersebut dan berpikir, oh seru juga ya nonton live streaming dia. Dicari. Untuk sekarang itu. Jadi ketika kamu cuma bermodalkan, aku mau jadi streamer. Terus live streaming doang. Itu adalah salah satu jalan salahnya. Kurang tepat lah. Benar, Mungkin ada banyak benar, faktor benar. lah. Ya beli Benar, ads benar. bisa. Kalau dia udah Iya. duit beli ads segala macam atau Tapi kan susah juga anyway. iya, Ya makanya kan? bisa, bukan ketika bisa, Iya. cuman ya ada tambahannya lagi lu mesti mungkin endorse orang untuk promoin live goal segala macam bisa. Tapi kalau mau cara yang paling commonnya adalah sebenarnya teman-teman bukan memulai live streaming tapi memulai live streaming dengan mempersiapkan klip. Klip-klip itu hadir ketika ada beban-beban entertainment itu. Iya. Ya kan, yang nasi udah mau selesai, di donat 1 juta, buang semua berasnya kan, Ulang gitu, lagi, ulang iya, lagi betul-betul, gitu, atau entertainment factor. udah apa, jalan kaki Jakarta Bandung gitu misalnya, jangan deh, gue Coba masih sampai ya. ekstri ntar diikutin, tapi emang Ini otak kan gua- katanya ini karena Bang Eno nih. Nggak gitu. ada, lu tanggung jawab sendiri lu, urus sendiri lu. Kan otak gue ya anak kreatif, kalau saya Iya, kerja di industri betul ini, lah. jadi mau nggak mau kayak Betul. selalu nge-trigger ide-ide liar gue gitu loh. Grande idea nih Iya, bahasanya ya nih. bayangin in live stream Jakarta Bandung jalan kaki gitu kan, setiap ada yang donate berapa, mundur berapa kilometer Aduh. gitu kan. Tapi kan gara-gara klipnya kan orang jadi pengen nontonin. Benar, gitu. Tapi benar. jangan ditiru. Jangan Ya. ditiru. Tapi resiko sendiri, saya tidak mau. Jangan ditiru, bertanggung jawab benar. atas kelakuan aneh Anda ya gitu. Bang Eno terima kasih udah sharing. Yeay. Banyak banget sharingnya, terima kasih. Semoga project-projectnya ke depan lancar, Amin. sukses. Sukses juga KSR TV. Semoga- Thank you for yes, inviting me. Semoga makin banyak acara-acara wibu yang bisa didatangin juga. Amin. Sukses. Terima kasih juga teman-teman udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya.